Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan 1441. Pada pembahasan yang telah lalu telah disebutkan pentingnya berdoa. Demikian pula manusia sangat butuh kepada doa, dan telah dijelaskan tentang sebagian dari adab-adab ketika berdoa. Bagi yang belum mendengarkan kajian sebelumnya, silahkan menyimak kajian-kajian di hari yang lalu. Pada kajian kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas sebagian dari waktu-waktu dan keadaan-keadaan dikabulkannya doa. Di antara waktu mustajabah adalah ketika malam Lailatul Qadar, malam yang ada di salah satu hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya ucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Demikian pula di antara waktu mustajab yang lain adalah ketika sepertiga malam yang terakhir. Demikian pula di waktu sahur. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur mereka, orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, wa man yas'aluni fa u'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu." Pada setiap malam, ketika malam sudah memasuki sepertiga malam yang terakhir, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia seraya berfirman, "Siapa dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, akan kuampuni." Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi.
Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita dimudahkan untuk bangun di salah satu waktu mustajab ini, yakni waktu sepertiga malam yang terakhir, demikian pula waktu sahur. Maka jangan sampai kita terlalaikan untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepadanya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara waktu mustajab yang lain adalah antara azan dan iqamah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u." Doa antara azan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Oleh karena itu, berdoalah kalian pada waktu tersebut. Kemudian di antara waktu mustajab yang lainnya adalah ketika turunnya hujan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, demikian pula Al-Imam Abu Dawud, hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddani, ad-du'a'u 'indan nida'i wa tahtal matar." Ada dua doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama doa ketika azan, dan yang kedua ketika turun hujan. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara waktu mustajab dan waktu penting untuk berdoa yang lain adalah suatu waktu di hari Jumat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hari Jumat, beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu Allahu iyyahu." Padanya, yakni pada hari Jumat, terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang salat memohon kepada Allah sesuatu pun lalu bertepatan dengan waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Kemudian beliau pun memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan durasi sebentarnya waktu tersebut. Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan kapan waktu mustajab di hari Jumat tersebut. Ada yang berpendapat ketika masuknya khatib untuk berkhutbah, dan ada pula yang mengatakan bahwa waktu tersebut adalah setelah asar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menguatkan pendapat bahwasannya satu waktu mustajab di hari Jumat tersebut adalah ba'dal asar, yaitu setelah asar. Di antara waktu mustajab yang lain adalah ketika seseorang sujud. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'aktsirud du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sedang sujud. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperbanyak doa ketika sujud. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara waktu mustajab yang saat ini kita berada padanya adalah
ketika seorang berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli muslimin da'watun mustajabah yad'u biha fi Ramadan." Pada bulan Ramadan setiap muslim memiliki doa mustajab yang dengannya dia berdoa. Jika kita memperhatikan ayat-ayat puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang puasa pada bulan Ramadan, kecuali ayat 186. Dalam ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang disyariatkannya berdoa dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka sungguh aku adalah dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa tatkala dia meminta, memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Apa rahasia disisipkannya ayat doa di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan? Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa orang yang berpuasa besar harapan doanya dikabulkan. Demikian pula bahwa bulan Ramadan di dalamnya besar harapan doanya dikabulkan, serta disyariatkannya berdoa pada setiap akhir di hari bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul 'adil, was-sha'imu hatta yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doanya pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai berbuka, dan doanya orang yang terzalimi. Setelah membawakan hadis di atas, Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, fayaqtadi istijab du'a'is shaim min awalil yaum ila akhirih li'annahu yusamma shaiman fi kulli dhalik. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu disunnahkan berdoa di seluruh waktunya, dari awal hari sampai akhirnya. Sebab orang tersebut dihukumi sebagai shaim, orang yang berpuasa pada semua waktu tersebut. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu puasa kita, waktu di bulan Ramadan kita, untuk memperbanyak doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.